A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara yang beriman, pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, yang mana Allah sangat memuliakan bulan ini, bulan yang hanya hadir dalam 1 tahun sekali ini, kami akan menyampaikan sebuah tema yang mana tema tersebut terkait dengan sebuah bagaimana menjaga produktivitas kita di bulan Ramadan ini. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita semakin menjadi orang yang produktif. Meskipun di bulan Ramadan ini kita menahan lapar, menahan dahaga, haus, dan berbagai nafsu lainnya. Namun perlu diketahui bahwasanya banyak sekali orang yang justru produktif, semakin melihatkan kekuatan fisiknya di bulan Ramadan. Contoh Muhammad Salah, pemain sepak bola, yang mana beliau tetap berpuasa dan bahkan menjalani tanding di Liga Inggris dengan rutin. Beliau tetap berpuasa, tetap latihan, dan beberapa pemain bola lainnya seperti Paul Pogba. Mereka tetap menjalani ibadah puasa meskipun dalam jadwal yang padat bermain sepak bola. Kemudian dalam tema ini saya akan menyampaikan sebuah ayat yang mana ayat ini dikutip dari surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakal kepada Allah dan hendaklah setiap diri berpikir untuk hari esok, dan bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan. Nah, dalam ayat ini kita itu disuruh untuk memplanning sebuah kegiatan yang mana itu capaiannya itu baik waktu, jam, harian, mingguan, atau bulanan. Maka dari itu salah satu kiat untuk tetap menjaga produktivitas kita di bulan Ramadan adalah dengan membuat sebuah planning. Namun sebelum membuat planning itu tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya niat. Niat itu yang penting. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita niat memang di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang produktif, insya Allah Allah itu akan memampukan kita untuk menjadi orang yang produktif. Orang yang mana terus bisa berkarya, bekerja seperti hari biasa sebagaimana tidak di bulan Ramadan. Nah, dalam Ramadan itu ada sebuah kegiatan ritual atau sebelum kita mulai puasa, yaitu sahur. Rasulullah pernah bersabda, tasahharu fa inna sahuri barokah. Bermakan sahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu terdapat barokah. Nah, betapa pentingnya menjaga amal soleh yang satu ini, yaitu sahur ini. Karena apa? Di dalam sahur ini akan terdapat barokah yang nanti menjaga kekuatan kita untuk bisa beraktivitas di bulan Ramadan ini. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh meninggalkan satu amalan yang penting ini, yaitu sahur ini. Karena tadi Rasulullah bersabda bahwasanya kita harus makan sahur, karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Jika kita menjaga satu amalan ini, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Karena di dalam sahur ini nantinya kita akan memiliki energi yang mana bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas di bulan Ramadan. Nah, tips yang selanjutnya adalah jangan sampai kita tuh tidur larut malam. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi kesehatan, sehingga di siang hari pas kita itu nanti bekerja, berkarya, kita akan lelah, kita akan capek.
kalau kita menuruti sunnah Rasulullah, Rasulullah itu tidur sebelum jam 10. Jam 10 pun itu maksimal. Jadi Rasulullah tidak melakukan aktivitas berat setelah sholat Isya. Namun karena itu bulan Ramadan, maka kita akan melakukan sebuah amalan soleh yang disebut dengan sholat taraweh. Maka kita cukup dengan sholat taraweh dan tadarus, dan habis itu kita langsung aja tidur. Karena itu nanti akan menjaga stamina kita, menjaga produktivitas kita untuk tetap produktif di bulan Ramadan nanti. Nah, dari berbagai tips-tips yang tadi saya sampaikan, maka amat penting sekali. Yang pertama adalah menjaga niat, kemudian kita usahakan selalu bisa menjaga sahur kita. Jangan terlalu banyak karena akan membuat kita hanya akan ngantuk. Makanya di sahur pun kita harus memilah makan makanan yang bernutrisi bagus dan bernutrisi baik. Dari berbagai tips ini nantinya kita akan bisa melakukan, insya Allah melakukan kreativitas, produktivitas di bulan Ramadan. Nah, kalau kita meneliti sejarah yang dulu, bahwasanya umat Islam pada waktu perang Badar itu terjadi pada pas bulan Ramadan. Bayangkan, kita ketika berpuasa, para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu melakukan perang. Dan yang namanya perang itu pasti membutuhkan sebuah energi, membutuhkan sebuah stamina yang cukup. Nah, beliau pun, Rasulullah pun dan sahabat pun mampu sampai dengan Allah itu memberikan sebuah kemenangan pada umat muslim pada peristiwa perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Sebenarnya jika kita memaknai, memberikan sebuah pengertian yang amat mendalam di bulan Ramadan ini, rasa capek, rasa haus, lelah, dahaga itu tidak menghalang kita untuk mengurangi produktivitas kita sebagaimana harian-harian biasa yang kita lakukan. Jadi dengan berbagai tips yang tadi saya sampaikan adalah menjaga niat, kemudian sahur, melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti kalau kita di bulan Ramadan biasanya kita itu tadarus, zikir, memperbanyak sholat sunnah. Nah, maka jangan sampai kita malah justru menggunakannya untuk tidur seharian. Kadang ada orang yang tidur dari pagi sampai sore untuk menunggu waktu buka. Nah, ini sebenarnya hal yang salah. Inilah orang-orang yang belum bisa memaknai indahnya bulan Ramadan. Dari itulah yang dapat saya sampaikan materi ini. Semoga bermanfaat tips untuk bisa tetap produktif di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal yang salah, tolong dimaafkan. Semoga Allah tetap memuliakan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah. Billahi fi sabil haq fastabir khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.